konsumsi ikan di Indonesia itu belum merata. Ada daerah-daerah memang yang sudah tinggi, ada yang daerah-daerah masih rendah. Pada anak dengan gizi buruk atau dengan kondisi stunting, konsumsi ikan itu sangat penting. Kalau sushi itu kan dia cenderung hanya ikan dan menang di saus ya. Kalau gohu ini kan ada campuran bumbu yang nggak bisa, tapi itu dia khas banget. Seiring dengan perkembangan zaman, pilihan gaya hidup selalu mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam bidang kuliner, di mana menikmati olahan makanan mentah, khususnya berbahan dasar hasil laut, kini menjadi tren banyak orang yang marak dijumpai di kota-kota besar. Kebiasaan masyarakat perkotaan ini bukan tanpa sebab. Selain untuk memanjakan lidah, ternyata mengonsumsi olahan makanan mentah memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Pemanfaatan produk perikanan untuk kuliner tentunya dapat menjadi salah satu trademark atau menjadi makanan khas suatu daerah. Apalagi jika diolah dan disajikan dengan cara yang unik serta menghadirkan cita rasa yang nikmat. Hal ini pun dipercaya bisa menarik minat pencinta kuliner. Salah satu teknik pengolahan ikan yang sudah mendunia adalah sashimi. Makanan asal negeri Sakura ini diolah dengan cara memotong-motong ikan tuna mentah dan dihidangkan bersama kecap khas Jepang, shoyu. Faktanya, budaya memakan ikan mentah di Jepang telah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang. Kalau di Jepang itu setiap sashimi, sashimi secara umum adalah makan ikan mentah yang segar, harus segar sekali. Tapi penikmat sashimi dia tahu favoritnya yang mana. Sedangkan bluefin tuna aja tiap bagian daripada dagingnya, bagian perut nama sendiri otoro, toro, jutoro, perpaduan antara perut dan daging dan bagian daging ada namanya sendiri-sendiri. Bagi mereka itu harus menikmatin rasa yang alam tanpa diolah. Paling dicocol dengan kecap atau shoyu dan wasabi. Sashimi itu kan semuanya ikan mentah, jadi ya tergantung dari ikannya. Rasanya tetap sama, maksudnya pakai kecap dari Jepang. Nggak akan pakai kecap manis. Jadi tinggal kualitas yang membedakan nanti adalah beda kualitas ikan, ya, beda kualitas shoyu, beda kualitas wasabi. Kalau yang bagus ya pasti pakai wasabi segar, diparut. Namun siapa sangka, beberapa daerah di Indonesia juga mengenal teknik mengolah ikan yang dihidangkan secara mentah. Salah satunya seperti yang ada di Ternate, Maluku Utara. Ternate, kota yang memiliki julukan Pulau Rempah ini, selain menyimpan pesona alam khas Nusantara yang menakjubkan, ternyata juga memiliki makanan dengan olahan bahan ikan mentah. Orang Ternate menyebutnya gohu ikan. Makanan khas Maluku Utara ini menggunakan bahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah yang dipotong menyerupai dadu. Berbeda dengan sashimi Jepang, dalam pengolahannya, gohu ikan menggunakan rempah-rempah dan bumbu khas Ternate, sehingga membuat rasa amis dari ikan hilang. Gohu sendiri memiliki arti mengunyah sesuatu yang mentah. Awalnya, gohu ikan merupakan makanan rakyat atau makanan konsumsi rumahan. Terlebih, mereka yang berada di daerah pesisir pantai. Karena biasanya yang menyantap hidangan tradisional mentah ini adalah para nelayan. Kalau kita nelayan itu kalau kita lapar
Ya, belum ada nasi kita cincang-cincang bikin gohu. Itu dengan rempah-rempah seperti bawang, rica, minyak, sama ini garam. Pada awalnya, gohu ikan menjadi santapan sederhana rumahan masyarakat Ternate. Dan biasanya, gohu ikan menjadi makanan pendamping ketika menikmati nasi atau bubur sagu. Namun, seiring berjalannya waktu, kini gohu ikan sudah menjadi makanan komersial dan dapat dijumpai di banyak tempat, khususnya di sekitar Provinsi Maluku Utara. Ada perbedaan sajian antara gohu ikan tradisional dengan komersial atau yang sudah dijual di restoran. Hal yang paling mencolok ialah tekstur dan warna daging ikan mentahnya, namun untuk cita rasa di keduanya tetap sama. Gohu itu kan sebenarnya ciri khas makanannya orang Ternate. Tapi gimana sih caranya supaya bisa diterima sama semua kalangan? Karena kan kalau ciri khasnya sini kan dia terlalu pure mentah. Mau orang modalan kan agak susah. Jadi kita modif di sini. Kita modif sehingga bisa punya nilai jual. Nilai estetiknya ada muncul. Orang tertarik untuk makan, nyoba gitu loh. Dan ternyata setelah kita coba sangat diminati dan peminatnya banyak. Semua kalangan. Sekarang ini udah merambah ke semua kalangan. Dari lokal, dari orang dari luar juga ke sini cuma nyari gitu loh. Mau dong makanan tradisional sini kayaknya dengar-dengar nih. Jadi mereka nyoba, enak ya. Kadang-kadang beri bungkus lagi buat oleh-oleh. Dari awal kita buka tuh tidak se-booming sekarang. Jadi setiap hari tuh jadi saya kayaknya nggak butuh yang orang datang dan ini ya. Kecenderungan orang untuk menyantap gohu itu semakin hari semakin banyak. Yang tadinya awal kita cuma bikin berapa, sekarang sampai harus ulang-ulang. Karena orang datang ke sini cuma tujuannya cari gohu kayak gitu. Jadi gohu dong, mana habis, bikin lagi dong. Kalau saya bilang gohu harusnya lebih bisa, karena dia kalau sushi itu kan dia cenderung hanya ikan dan menang di saus ya, kayak seperti itu. Kalau gohu ini kan ada campuran bumbu yang nggak bisa, tapi itu dia khas banget. Gimana tekstur ikannya itu dia bisa masuk. Kadang orang rasa makan ikan tapi bukan ikan, sebenarnya kayak makan ayam. Padahal kan aslinya bahannya itu kan dari ikan. Itu teknik pengolahannya itu yang membuat dia orang bisa terima gitu loh. Harusnya dia lebih kalau ini lebih familiar harusnya bisa lebih booming. Karena beberapa orang mancanegara ke sini dia orang bule saya kasih coba dan dia wow gitu loh. Yang beda tapi enak ya gitu loh. Proses pembuatan gohu ikan sangat mudah. Pertama, ikan tuna atau ikan cakalang. Terlebih dahulu harus dibersihkan dengan air. Setelah itu, ikan dipotong atau dicincang menyerupai dadu. Untuk menghilangkan bau amis, ikan dilumuri perasan jeruk cuy dan garam. Lalu, daging ikan ditaburi tumisan bawang merah, cabai rawit, dan kenari. Namun, di beberapa rumah makan, minyak goreng panas akan disiramkan ke ikan. Delicious. Melansir data dari Badan Pusat Statistik, produksi perikanan tangkap di Maluku Utara sebesar 288,2 ribu ton pada 2020. Jumlah ini meningkat sekitar 1,5 ribu ton dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar 286,6 ribu ton. Berdasarkan wilayah, Ternate merupakan produsen perikanan tangkap laut terbesar di Maluku Utara, yakni mencapai 55,8 ribu ton. Data tersebut menandakan bahwa potensi ikan di Ternate sangat besar, khususnya sebagai bahan baku untuk gohu ikan. Namun, sayangnya, eksistensi gohu ikan belum dikenal hingga ke tingkat nasional. Padahal, gohu ikan sendiri memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Sementara itu,
Hasil laut yang melimpah ini juga harus didukung dengan peningkatan konsumsi di masyarakat. Kesadaran mengonsumsi ikan segar di Ternate sendiri saat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Hal ini seharusnya bisa menjadi contoh untuk provinsi lainnya di Indonesia yang tingkat konsumsinya masih rendah. Kenapa kita banyak ikan? Karena memang daerah ini daerah kepulauan. Karena daerah kepulauan yang transisi antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, maka kita dapat 4 wilayah perikanan, pengelolaan perikanan, 4 WPPRI, 714, 715, 716, dan 717. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena dari daerah kepulauan itu, maka kita dapat ada 2 arus yang masuk di perairan Maluku Utara, terutama perairan Halmahera, yaitu arus dingin yang turun dari Pasifik dan arus panas dari kepala burung Papua. Nah, arus panas dan arus dingin ini membawa nutrien, kemudian mengelilingi Pulau Halmahera. Karena nutrien itu mengelilingi Pulau Halmahera, maka migrasi ikan, terutama ikan cakalang dan ikan tuna itu di Pulau Halmahera itu. Orang Maluku Utara itu pemakan ikan. Mereka makan, kalau tidak ada ikan, kalau cuma ada tahu, ada sayur, itu bahasa mereka belum makan. Mereka makan kalau ada ikan. Beda dengan orang Jawa, beda dengan orang Sumatera atau orang Sulawesi lah. Orang Maluku Utara makan harus ada ikan. Dan ikannya itu harus ada ikan cakalang atau ikan tuna. Mengonsumsi ikan sangatlah baik, terlebih jika dihidangkan secara mentah. Karena di dalam kandungan ikan, terdapat protein dan vitamin yang salah satunya dapat mencegah stunting. Kasus stunting di Kota Ternate saat ini masih ditemukan. Namun pada tahun ini, kasus tersebut menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari adanya penurunan kasus stunting yang terjadi pada anak-anak di Ternate. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, terhitung dari Januari hingga Agustus 2021, terdapat 161 anak yang mengidap stunting. Kasus ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahan dasar dari pembuatan gohu ikan yang memang dari ikan tuna atau ikan cakalang. Kalau dari bahan dasarnya tentu sangat baik untuk kesehatan karena kandungan utamanya berupa protein. Dan juga ada asam lemak esensial yang penting untuk kesehatan ya bagi baik dari sejak bayi sampai usia lanjut. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dalam proses pengolahannya. Proses pengolahannya karena gohu ikan ini disajikan dalam bentuk mentah ya. Namun sudah mengalami marinasi menggunakan air perasan jeruk dan garam. Ya, kalau menurut literatur itu bisa bersifat menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau dilihat dari komposisinya, kandungan protein dan asam lemak esensial serta beberapa vitamin dan mineral sangat baik bagi kesehatan, terutama jenis asam lemak berupa asam lemak tidak jenuh ganda ya. Dalam hal ini dalam bentuk omega 3. Kandungan EPA dan DHA-nya cukup tinggi. Dan memang omega 3 ini menjadi bagian struktural dari sel. Selain itu juga banyak peranan yang lain seperti untuk meningkatkan imunitas, kemudian juga bisa memperbaiki fungsi kognitif, perilaku, dan juga untuk beberapa penyakit autoimun juga omega 3 bisa bermanfaat. Apalagi omega 3 yang berasal dari bahan makanan sumber hewani. Sehingga pada anak dengan gizi buruk atau dengan kondisi stunting, konsumsi ikan itu sangat penting. Menurut laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka konsumsi ikan nasional di 2020 sebesar 56,39 kg per kapita. Dari banyaknya provinsi, Malukulah yang tercatat sebagai provinsi dengan jumlah konsumsi ikan terbanyak di Indonesia
pada tahun 2020, yakni sebanyak 72,76 kg per kapita. Peran pemerintah setempat dalam meningkatkan program untuk mengonsumsi ikan sangat diharapkan agar bisa menekan angka stunting yang masih ditemukan di wilayah Ternate, Maluku Utara. Selain itu, pemerintah kota juga perlu membuat program dan promosi untuk mempopulerkan olahan kohu ikan khas Ternate agar dapat dikenal hingga di tingkat nasional bahkan dunia. Selain itu, kohu ikan harus tetap dilestarikan agar tidak hilang dan dilupakan. Karena kohu ikan bukan sekedar penganan, melainkan sudah menjadi budaya masyarakat Ternate. Selama ini pengenalan gohu sebagai sashimi Nusantara belum secara masif bisa dilakukan, tetapi pada saat-saat tertentu makanan tersebut dimakan oleh orang pada saat acara-acara gotong royong atau acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang. Dan ini merupakan bagian dari makanan khas yang menjadi bagian makanan sebagai perekat persatuan dan persatuan dari masyarakat lokal yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara. Sebenarnya untuk populer di Maluku Utara dia sudah populer. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa gohu ini belum terlalu populer di luar Maluku Utara sebagai kuliner Nusantara dikarenakan karena penyiapan makanan tersebut hanya pada saat-saat yang bersifat kegiatan gotong royong. Semestinya kegiatan-kegiatan ini ketika ada kegiatan-kegiatan massal atau kegiatan pariwisata bisa dipromosikan secara luas kepada masyarakat yang datang ke kota Ternate, dan kita berupaya ke depan untuk mempromosikan makanan tersebut pada kegiatan-kegiatan tertentu yang kebetulan didatangi oleh masyarakat di luar Maluku Utara, apakah kegiatan festival atau kegiatan pariwisata. Dan kita berharap kelemahan karena ketidakpromosian dari gohu ini insya Allah dapat kita tutupi dengan berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan di Maluku Utara atau di Ternate. Dan saya berharap itulah waktu kita untuk bisa mengenalkan gohu sebagai makanan khas Maluku Utara dan Ternate. Sangat yakin ya, sangat yakin. Dan kita tahu pada saat kegiatan seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional beberapa waktu yang lalu, ketika kurang lebih 1.400 orang tamu yang datang di Ternate dan Sofifi, banyak orang yang sudah secara langsung bisa mencicipi makanan tersebut. Dan saya kira kita punya keyakinan dengan berbagai kegiatan-kegiatan ke depan yang menjadi bagian dari kegiatan pemerintah atau kegiatan masyarakat yang melibatkan orang di luar Ternate, insya Allah inilah menjadi titik awal untuk kita mempromosikan secara masif makanan tersebut kepada masyarakat di luar Ternate. Dan ada beberapa kegiatan pemerintahan yang juga melibatkan ibu-ibu PKK. Salah satunya adalah festival atau lomba makanan serba ikan. Dan inilah momen kita untuk mengenalkan makanan ini secara luas kepada masyarakat di luar Maluku Utara maupun di Ternate. Walaupun tren mengonsumsi ikan dalam bentuk mentah sudah mulai meningkat, namun tingkat penyebaran dan kepopulerannya masih belum merata di seluruh Indonesia, khususnya hidangan olahan ikan mentah khas Nusantara. Hal ini mungkin terjadi karena masih kurang masifnya informasi dan promosi mengenai teknik olahan tersebut. Pengolahan ikan mentah khas Nusantara tak kalah lezatnya dengan teknik sashimi yang berasal dari Jepang. Bahkan bisa lebih kaya rasa, karena gohu ikan dalam mengolahnya dipadukan dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Penyajian menu masakan dengan teknik ini diyakini menyehatkan, karena tidak menggunakan bahan kimia dalam pengolahan, dan penyajiannya mengikuti kaidah-kaidah pangan. Seharusnya ada satu program Indonesia membumbui Nusantara. Jadi saling memperkenalkan pola masak Aceh dengan bumbu dari Aceh diperkenalkan di Jawa. Bikin gohu dari Maluku diperkenalkan ke Aceh dan lain sebagainya. Itu dengan cara begitu
makanan-makanan daerah itu bisa lebih tersebar, dikenal. Kalau kenapa rendang terkenal di mana-mana, ya karena rumah makan Padang ada di mana-mana gitu. Rumah makan Maluku di mana adanya? Kan nggak ada. Dari pihak daerah memperkenalkan ke daerah lain gitu. Membawa ahlinya yang masak, membawa bahan bakunya. Karena urusan cabai aja diperdebatkan. Tiap daerah cabainya beda. Pemda itu harus punya menu-menu unggulan. Terutama yang dari Maluku, dari Indonesia Timur kan seger-seger. Nah, coba orang sana menyajikan masakan dengan ikan segar seperti apa. Ikan tuna akan lebih nikmat jika disantap dalam bentuk mentah dan segar. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh ahli kesehatan dan gizi, ikan tuna memiliki kandungan protein yang tinggi serta rendah lemak. Ikan cakalang juga tak kalah kaya nutrisi dan manfaat, dan memiliki kadar lemak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis ikan tuna lainnya. Pada prinsipnya, hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan olahan ikan mentah untuk dikonsumsi ialah memastikan kesegaran serta kualitas ikan mentah tersebut. Untuk itu, dalam industri perikanan, diperlukan sarana pendukung yang dapat membantu hasil tangkapan ikan nelayan tetap terjaga kesegarannya. Salah satunya adalah dengan cold storage atau fasilitas pendingin yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta. Jadi juga itu merupakan salah satu fungsi pelabuhan adalah pengendalian mutu tadi yang saya sampaikan. Tentunya kita dengan fungsi itu kita menyediakan fasilitas-fasilitas rantai dingin. Jadi kita di sini memiliki yang dikelola oleh pelabuhan sendiri. Itu ada satu unit pabrik es untuk penyediaan es bagi nelayan. Kemudian juga ada cold storage dengan ABF dengan kapasitas keseluruhan untuk cold storage kita itu sebanyak kapasitas terpasang 310 ton. Sedangkan ABF kita itu 16 ton kapasitas terpasangnya. Belum lagi yang disediakan oleh swasta. Di dalam kawasan kita ini yang dikelola oleh swasta untuk cold storage juga ada 350 ton. Untuk cold storage-nya dan ABF-nya ada 21 ton kapasitas terpasang yang ada dikelola oleh swasta. Jadi saya pikir untuk fasilitas rantai dingin di dalam kawasan pelabuhan ini untuk produksi perikanan yang didaratkan di PPN Ternate ini saya kira cukup untuk mempertahankan kesegaran mutu ikan. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan ikan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sejumlah intervensi. Salah satu yang menjadi prioritasnya di tahun ini yakni penangkapan terukur. Kebijakan penangkapan terukur ini dilakukan untuk memastikan bahwa keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya ikan tetap terkendali. Melalui penangkapan terukur, sumber daya ikan tak serta-merta bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus kehidupan perikanan dan keberlangsungannya. Oleh karena itu, KKP akan menetapkan sistem zonasi dan kuota di 11 WPPN RI yang jumlah tangkapannya diperbolehkan atau JTP. Disesuaikan dengan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau Komnas Kajiskan. Selain itu, KKP juga akan menetapkan area-area spawning dan nursery ground yang bebas dari aktivitas penangkapan ikan. Penangkapan terukur itu sebetulnya adalah kebijakan yang sangat baik karena ikan itu termasuk renewable resources begitu, tetapi harus dijaga juga, tidak boleh terlalu eksploitatif sehingga nanti langsung punah begitu. Jadi meskipun itu bisa tadi ada pembaharuan, tetapi harus dijaga. Jadi penangkapan ikan terukur itu satu konsepsi baru yang mempersyaratkan ekologi dengan ekonomi itu berjalan seimbang. Jadi penangkapannya tidak boleh semena-mena. Jadi harus sampai batas tertentu yang tadi ada pertimbangan ekologi. Jadi untuk yang akan datang, generasi yang akan datang itu masih bisa ikut menikmati.
kampanye Gemar Ikan, gerakan makan ikan, juga harus semakin masif dan ditingkatkan di seluruh Indonesia, agar semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan untuk kesehatan. Jadi kami punya program namanya Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dalam program Gemar Ikan itu kan ada banyak hal yang dilakukan begitu. Ada jenis-jenis olahan ikan yang dipromosikan begitu. Ada episode atau salah satu sesi memang mempromosikan juga ikan mentah. Nah, itu ada yang promosi untuk mengkonsumsi ikan mentah. Gemar Ikan ini adalah satu program. Jadi Gemar Ikan itu payung besar. Di situ ada creating demand. Jadi kan konsumsi ikan di Indonesia itu belum merata. Ada daerah-daerah memang yang sudah tinggi, ada yang daerah-daerah masih rendah. Jadi kalau yang konsumsinya masih rendah seperti di Pulau Jawa itu yang di-push adalah creating demand. Tapi creating demand saja tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan ketersediaan ikan. Ketersediaan ikan itu dari sisi jumlah, dari sisi jenis gitu, kemudian waktunya gitu. Nah, program KKP tentunya peningkatan produksi yang dilakukan oleh teman-teman perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nah, kami yang dari Dijen Penguatan Daya Saing itu menguatkan di hilirisasinya. Kami menguatkan bagaimana logistik ikannya, pengangkutannya dari sentra-sentra produksi itu. Kemudian bagaimana distribusinya sampai ke tingkat konsumen. Nah, itu adalah tugas kami. Kami juga misalnya membangun pasar-pasar untuk distribusi sampai tingkat konsumen itu. Kemudian juga di logistik tadi, penguatan logistik, kami berusaha agar efisien dan terjaga mutunya. Tadi kita bahas karena ada salah satu konsumsi untuk ikan mentah ya, berarti harus dijaga banget. Nah, di dalam logistik itu juga harus dijaga juga rantai dinginnya. Nah, itu program-program penguatannya. Jadi Gemar Ikan itu satu payung besar yang menyeluruh, creating demand-nya iya, peningkatan produksinya iya, kemudian yang tengahnya ini untuk distribusi dan hilirisasinya di sana ada. Indonesia sebagai negara maritim memiliki keunggulan dan anugerah yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Salah satunya, laut yang terbentang luas beserta potensi sumber daya ikan yang berlimpah. Namun, kelebihan ini haruslah dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga kekayaan alam ini juga bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Keberagaman budaya yang juga ditunjukkan melalui aneka kuliner khas Nusantara seperti gohu ikan, juga harus terus dilestarikan dan bahkan dipromosikan secara luas melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat. Sehingga warisan Nusantara ini tidak hanya akan menjadi legenda dan cerita saja.